Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fanawayna at-ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair bi tigha maradatillah ta'ala wa qurbi wa thawabih. Kembali kita bertemu dengan Majlis Ulumil Hadis untuk membicarakan mengenai beberapa masalah dalam ilm al-hadis an-nabawi dengan kitab Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, Nuzhatin Nazar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai asbabit ta'ni, kemudian mengenai al-haditsil maudhu' pada waktu yang tersedia untuk kita pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai as-saqat al-khafi pada sanad, gugur atau keguguran yang ada pada sanad dan sifatnya khafi, yaitu al-mudallas dan al-mursalil khafi. Kemudian sekarang al-musannif akan berpindah, akan mengajak kita sama-sama membicarakan mengenai asbabit ta'ni. Asbab jamak dari sabab tentunya. Kemudian at-ta'n di sini adalah al-jarh. Kemudian perbedaan antara at-ta'n al-jarh dengan al-jurh. Al-jarh pada ma'ani, pada sesuatu yang sifatnya ma'nawi, tidak terlihat tapi dapat dirasakan secara ma'nawi, bukan dengan salah satu dari panca indera yang 5. Adapun al-jurh itu pada mahsusat, yang mana kedua-duanya adalah maknanya luka dengan bahasa kita. Kemudian tapi perbedaan antara al-jurh dengan al-jarh adalah pada al-jurh pada mahsusat atau pada hissiyat, sedangkan al-jarh pada ma'nawiyat. Sekarang kita akan membahas mengenai asbabut ta'n. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi syaikhina wa masyayikhina fid darain amin. Qala thumma at-ta'nu yakunu bi 'asharati asya'a ba'daha ashaddu fil qadhi min ba'din. Khamsatun minha tata'allaqu bil 'adalah wa khamsatun tata'allaqu bid dhabt. Jadi khamsatun minha tata'allaqu bil 'adalah wa khamsatun tata'allaqu bid dhabt. Kata beliau, thumma at-ta'nu. Qawlu thumma at-ta'nu ruju'un ila qawlihi wa mujibur raddi imma an yakuna li saqatin min isnadin aw ta'nin fi rawin fa saqatu imma ila akhirih. Fa'atafa qawlahu thumma at-ta'n ala qawlihi fa saqat. Jadi sebagaimana pada pertemuan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya kita kan sudah masuk pada pembagian hadis al-mardud, yaitu hadis dhaif yang tidak diterima khususnya pada ahkam yang tertolak. Tamam? Kita juga telah menyinggung bahwasanya rad tersebut disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu apa? As-saqat, yaitu gugur, ada yang gugur, ada yang tidak disebutkan dalam sanad. Itu kita sudah selesai membahasnya. Sekarang kita masuk kepada hadis mardud, ditolak, tapi hal tersebut terjadi karena adanya apa? Adanya at-ta'n, al-jarh, pada ada cacat pada rawi di sanad. Kita tahu sanad itu adalah silsilatur ruwah. Kemudian rawi itu dengan bersilsilah, dengan adanya silsilatur ruwah terbentuklah namanya sanad. Makanya sekarang kita fokus kepada rawi. Jadi apa yang terjadi pada rawi ini, 1 dari 10 ini, ketika ada pada seorang rawi di dalam sanad, maka akan berpengaruh kepada hadis, berpengaruh kepada sanad, atau berpengaruh pada matan, atau pada sanad saja tanpa matan. Kata beliau ada 10 macam, yang mana ke-10 ini semuanya adalah ta'inun, melukai seorang rawi atau mencacatkan seorang rawi, menjadikan seorang rawi tersebut beraib, punya cacat, sehingga riwayatnya tidak diterima. Dan dari sini kita ambil bahwasanya ke-10 hal tersebut bukanlah pada satu maratib, melainkan pada beberapa maratib, bukan satu tingkatan.
Jadi bukan yang ke satu sama seperti yang kedua seperti itu. Oleh karena itu kata beliau, sebelum itu kata beliau di sini apa? Khamsatun, dari 10 ini 10 berkaitan dengan adalah dan 10 yang lainnya berkaitan dengan ad-dhabt. Tamam? Mungkin coba ente jauhkan nih. Apa nama? Tamam? Jadi 10 berkaitan dengan agak ke sana, ke belakang lagi, terus. 5 berkaitan dengan tamam. 5 berkaitan dengan adalah dan 5 berkaitan dengan dhabt. Tamam? Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini tidak menyusun at-tu'un yang ada itu 10 hal tersebut berdasarkan 2 hal ini, yaitu adalah kemudian ad-dhabt. Beliau tidak menyusun dengan menyebutkan 5 pada adalah dan 5 pada kemudian 5 pada dhabt, tidak seperti itu. Seperti yang kita lihat pada yang dilakukan oleh Al-Mu'alliq rahimahullah, Syekh Nur di sini di ta'liq. Jadi kita perhatikan susunan bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar menyusun ke 10 hal tersebut. Mulai dari kadzab sampai su'il hifz. Oke. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyusunnya berdasarkan apa? Berdasarkan al-asyad fal-asyad. Dari yang paling kuat jarhnya, atau dari ta'an yang paling kuat sampai ta'an yang paling ringan. Maka kata beliau bitadalli. Tadalli itu dari tahu dalwun. Kalau di surah Yusuf itu fa'adla dalwah. Karena dalwun itu kan diturunkan. Sifatnya kan itu apa? Diturunkan kalau dulu. Waqi' dulu itu dalwun itu diturunkan ke sumur. Mana bukan dinaikkan. Dinaikkan setelah turun. Fa'adla dalwah. Jadi lawan tadalli di sini adalah at-taraqi. At-tadalli menyebutkannya dari yang teratas sampai terbawah. Dari atas ke bawah. Kalau turun, tanazzul. Sedangkan at-taraqi naik. Oke? Makanya al-maraqi itu kan sulam. Alat untuk amirqah. Sulam naik. Tamam? 5 berkaitan dengan adalah, 5 berkaitan dengan dhabt. Tapi susunan beliau bukan seperti itu. Kecuali apa yang dilakukan oleh Syekh Nur di sini. Lihat Syekh Nur bilang, Mu'alliq di sini menyusunnya berdasarkan apa? Berdasarkan al-adalah dan dhabt. Jadi beliau sebutkan at-tu'un yang ada pada adalah, kemudian yang berkaitan dengan ad-dhabt setelah 5 yang berkaitan dengan adalah. Kata beliau sini apa? Wa hasilul isai anna asbab at-tu'ni 10 khamsatun min ta'alluq bil adalah khamsatun tata'allaqu bid-dhabt. Amma aqsamu at-tu'ni fil adalati fa hiya al-kadhib. Dan beliau juga menyebutkan di sini di ta'liq 5 yang berkaitan dengan adalah murattabah, ya, tersusun, dimulai dari al-kadhib, ini paling kuat, kemudian turun al-ittiham bil kadhib, turun ke bawah al-fisq, kemudian turun lagi al-bid'ah, kemudian turun lagi al-jahalah. Adapun at-ta'nu yang berkaitan dengan ad-dhabt, beliau susun juga, dimulai dari apa yang paling kuat, fuhsyul ghalat, kemudian turun al-ghaflah, kemudian al-waham, kemudian turun mukhalafah li thiqat, kemudian turun su'il hifz. Urutan ini sesuai dengan apa yang ada pada Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri. Tapi beliau apa? Klasifikasi. Beliau letak kelasnya. Ini 5 ini kelasnya di sini. Di adalah. Ini 5 ini kelasnya di dhabt. Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak lakukan itu. Dengan begini, ketika kita mendapatkan faedah dari nuzhah, kemudian dari ta'liqnya, kita mendapatkan yang namanya ziyadah faidah ketika seseorang berkecukupan dengan nuzhah dan tidak tahu tertib yang dilakukan oleh mu'alliq ini kan. Berbeda bagi antara dua pembaca ketika al-muktafi yang berkecukupan dengan nuzhah dengan qari atau daris yang membaca nuzhah berserta ta'liqnya. Maka kata beliau di sini apa? Walam yurattibha hasaba hadha taqsim bal ja'ala tatadakhal li gharadin ilmi. Al-Hafidz tidak menyusunnya sebagaimana susunan saya, kata beliau. Kenapa? Karena beliau punya maslahah. Maslahah ini bukan maslahah yang sifatnya istihaan atau karena seenaknya begitu, tidak. Tetapi ada maslahah ilmiah yang berkaitan dengan hal ilmiah, yaitu apa? Bagaimana beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar pengen kita sebagai daris, sebagai bahith mengetahui urutan dari ke 10 hal tersebut, asyarah ini berdasarkan urutannya tanpa melihat dia ada pada dhabtun atau pada adalah.
Dan masalah ini dan hal ini lebih penting bagi beliau daripada apa? Daripada mengklasifikasinya dengan adalah dan dhabt. Walaupun hal ini sebenarnya sepele. Sekilas seolah sepele. Walidzalika dzakara fushal ghalat ba'da al-ittiham bil kadhib li'anna fushal ghalat ta'nun shadid fi rawi kal-ittiham bil kadhib. Tamam. Silakan lihat, tamam. Kemudian kita lanjutkan. Walam yahsul. Nah, ini Al-Hafidz Ibnu Hajar kasih ini ya, minta i'tidar kepada kita atau menjelaskan kenapa sih antum tidak menyusunnya berdasarkan kelas al-adalah dan dhabt secara tersendiri. Kata beliau, walam yahsul i'tina' bi tamyiz ahadil qismain. Antum kalau lihat yang 10 ini tanpa melihat ta'liq dari Syekh Nur, enggak tahu ini li kadhibi rawi ini fil adalah atau fil dhabt, kecuali kita punya ma'lumah sabiqah bahwasanya kadhib berkaitan adalah. Tapi Al-Hafiz ini kan enggak tanbih, kecuali dengan tanbihat beliau secara enggak langsung pada pembahasan sebelumnya. Nanti tuhmah ini masuk pada adalah ad-dhabt. Beliau enggak tanbih hal itu. Fushul ghalat masuk dhabt atau adalah. Ghaflah begitu ila akhirih. Tamam? Tapi faedah yang ada di sini apa? 10 hal yang disebutkan oleh beliau di sini ala tertib, berdasarkan tertibnya, berdasarkan urutan yang ada dari yang asyad ke yang paling ringan. Maka kata beliau apa? Walam yasultina bi tamyizi ahadil qismaini min al-akhari li maslahatin. Kenapa? Karena ada maslahah. Ya kan? Maslahah yang mempunyai konsekuensi untuk hal tersebut. Kata beliau apa? Wa hiya tartibuha 'ala al-asyad. Fal asyad fi mujibi raddi 'ala sabili tadalli. Yaitu apa? Dia di sini apa? Raji' dhamir sini kembali kepada maslahah. Apa sih maslahah antum? Maslahahnya adalah saya ingin menyusunnya berdasarkan dari yang paling parah sampai yang paling ringan. Turun. Maka kata beliau 'ala sabili tadalli. Fi mujibir rad artinya apa? Sudah pasti ke-10-nya ini kalau ada pada satu hadis. Hadisnya mardud. Tamam. Ala sabili tadalli. Kenapa? Lianna ta'amna imma an yakuna. Di sini beliau ta'lil. Tapi secara zahir beliau menta'lil sih. Kenapa? Ta'lil untuk apa ini? Kenapa ta'lil untuk pertanyaannya seperti ini? Kenapa antum susun daripada yang paling parah ke yang paling ringan? Terus jawabannya ya ini. Lianna ta'ana imma an yakuna. Atau dengan ibarah lain seolah-olah beliau menyebutkan seperti ini. Adapun dan tartib tersebut adalah sebagai berikut. Wahia kama tali atau wahia kama yali. Lianna ta'ana imma an yakuna. Barulah beliau sekarang mulai untuk menyebutkan ke-10 tersebut satu persatu berdasarkan tartib yang beliau sebutkan tadi. Yang pertama, imma an yakuna likadzibir rawi. Karena ta'an itu seorang rawi mat'un, dia majruh dikarenakan yang pertama karena dia dusta, likadzibir rawi bi fathil kaf dan kasril dzal. Ada pada lughah tapi dia muqabilul ashah. Al ashah tentunya kadzib, masdar pada kadzaba yakdzibu. Ada lughah wajh tapi dia muqabil ashah. Kita enggak salahkan, enggak bilang salah. Yaitu apa? Kidzbun bi kasril kaf dan sukunid dzal. Mu'jamah atau muhmalah? Mu'jamah dong. Kan zalnya kan ada nuktahnya. Benar tidak? Benar, tapi dia muqabilul ashah. Al-ashah apa? Kadhib. Kadhibun. Kadhibun bukan kadhiba. Kalau fi'ilnya kadzaba ya kadzaba. Madhinya, mudhari'nya yakdzibu. Likadzibir rawi fil hadits nabawi. Apa arti kadzibur rawi fil hadits nabawi? Seorang itu memang sudah terbukti bahwasanya dia berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Kemudian dia bilang ini hadis marfu', hadis nabawi. Nabi bilang seperti ini dan sengaja. Karena ada yang kadzaba 'ala Nabi tapi enggak sengaja. Siapa itu? Contohnya abid atau mutasawwif. Yunsab ila tasawuf. Dia bukan sufi tapi mutasawwif. Masih apa? Mutasawwif enggak seperti sufi ya, enggak semestinya. Sama halnya dengan muta'allim. Muta'allim belum alim. Seperti kita muta'alim, belum alim. Atau mutafaqih. Mutafaqih artinya apa? Proses untuk menjadi faqih. Muta'alim proses untuk menjadi alim. Maka disebut salik. Kita ini kan mansalaka. Kita ini masih di jalan. Udah sampai belum? Belum usul.
Begitu juga mutasawwif, dia belum sufi. Sufi itu laqab yang azim, yang luar biasa. Jadi nggak mudah orang mendapatkan laqab sufi. Nggak mudah orang mendapatkan laqab alim, nggak mudah seorang mendapat laqab apa namanya? Faqih. Kemudian silahkan wa ala dzalika faqis. Mereka bukan orang-orang yang jahat ya. Mutasawwif sebagaimana saya nanti. Tapi karena jahlin mereka nggak belajar ilmu hadis, nggak belajar ilmu qaidat bagaimana al-khabar wal ikhbar, bagaimana menerima akhbar, akhirnya apa? Karena niat yang baik mau mentarghib orang, akhirnya apa? Jatuh, terjebak dalam ini. Dalam hadis ini. Mangkat seolah-olah dia berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia nggak sengaja. Tamam? Kata beliau sini apa? Bi an yarwiya anhu. Surah dari kadzib di situ apa? Dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang belum disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sengaja. Sesuai dengan hadis apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan. Bahkan hadis ini apa? Mutawatir. Muta'ammidan. Bahkan di hadis ini sendiri ada qaid muta'ammidan. Maka keluarlah yang tidak ta'ammud. Fala tabawa maq'adahu minan nar. Yang pertama. Kemudian nanti iskal itu nanti beliau sebutkan kenapa sih? Bukankah nanti beliau akan sebutkan fisq? Bukankah al-kadzib bagian dari fisq? Yang mana hubungan antara kadzib dan fisq kan umum khusus mutlak. Dalam artian apa? Tahu nggak Imam Baihaqi punya kitab namanya Syu'abil Iman. Tabah Ar-Rushd saya rasa ini tabah bagus. Saya istifadah sekali dari tabah ini, ada takhrijat ilahi. Bagus, i'tina bagus. Syahidnya ada kitab namanya Syu'abil Iman. Sebagaimana ada kitab namanya Syu'abil Iman, ada juga bukan kitab ya. Kita boleh namakan apa? Iman ada syu'abnya enggak? Iman aslun. Ada ibarat pohon, ada rantingnya. Pohon ini imannya, rantingnya itu apa? As-sabar wal ikhlas. Semua akhlak atau syu'ab iman yang lain. Sebagaimana ada juga hadisnya itu. Ada juga yang namanya syu'abul fisq. Di sini bahkan sebagian surah menyebutkan kefasikan yang paling besar apa? Paling parah, kadzib. Karena mukmin layak kadzib. Bahkan dulu zaman jahiliyah itu, walaupun nggak mukmin, kadzib itu aib besar bagi seorang Arab. Saya nggak bilang muslim atau muslim. Tahu nggak kisah Hiraqal dengan suratnya Nabi, kitabnya Nabi, Muhammadin ila Malikirum Hiraq. Itu hadis beberapa riwayat di Sahih Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga ceritakan hadis itu. Bahkan ketika menjelaskan hadis tersebut, Al-Hafidz Ibnu Hajar bilang apa? Ini surat Nabi ini masih tersimpan sampai sekarang, sampai zaman beliau. Dan sebagian raja itu kan tawaruf, itu surat itu dijaga, nggak dikoyak sebagaimana dilakukan oleh raja yang lain. Yang mazzaqahullah. Tapi ini Rum, walaupun dia khilaf dia masuk Islam atau enggak, Hiraq. Tapi surat Nabi ini terjaga. Dan mereka tahu qimahnya. Qimahnya ilmian dan ruhanian. Jadi dalam maknanya apa di sini? Mereka saja mengambil barokah surat Nabi itu. Maka kata makna ibarat Ibnu Hajar situ. Oleh karena itu, sebagian mereka ada yang tahu ini kalau disimpan ini surat ini, kita simpan ini secara tawarus. Tahu tawarus, kalau meninggal raja pindah ke rajaannya tersimpan terus, ini kita nggak akan miskin. Tahu nggak Eropa? Di mana negara Eropa atau Eropa terkenal dengan miskin atau gimana? Lihat negara Eropa sekarang apa yang terjadi. Ini silahkan rujuk karena Al-Hafidz Ibnu Hajar tentunya pada mawadhi' mukhtalifah, pada beberapa posisi di Bukhari, otomatis Al-Hafidz Ibnu Hajar juga menjelaskannya pada mawadhi' mukhtalifah. Tapi kadang beliau ada menjelaskannya secara detail pada satu mawadhi' saja. Oke, pada salah satu mawadhi' beliau bercerita seperti ini. Karena surat ini makanya mereka mendapatkan ibaratnya kecipratan berkahnya walaupun bukan dengan keberkahan Islam. Tamam? Tapi apa? Dari segi materi yang sifatnya apa? Kaya raya. Tamam? Itu istitrat. Ma'alish. Di sini likadibi rawi kan, dusta. Jadi dusta itu bahkan bagi orang Arab bukan Islam saja itu aib. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Seorang mukmin tidak berdusta. Jadi khilaf berbeda dengan apa yang kita dapatkan sekarang kan, waqi' kita, baik muslim atau Arab, di antara
Orang yang paling kuat dustanya. Wal'iyadzubillah. Kita kan cerita bi'atibar al-asl. Al-aslu tidak seperti itu. Oke, sekarang beda. Dan hukum pun berubah dengan berubahnya apa? Oke. Apa? Oke, autuhmati bidzalik. Ini sebenarnya ke-10 ini nggak perlu pun saya rincikan sekarang, nggak masalah karena apa? Dari halaman 87 ini sampai 105, beliau akan merincikan satu persatu. Dimulai dari kadhib sampai su'ul hifz. Tapi kita secara rinci, secara detail kita akan membahas yang pertama, yaitu al-kadhib, yaitu fil maudhu'. Hadis maudhu'. Kita akan masuk insyaallah. Kalau waktu cukup ya. Tamam, insyaallah. Barakallahu fi awqatina. Autuhmati bidzalik. Yang kedua. Jadi li kadhibir rawi ini at-ta'nu fil adalah atau fil dhabt? Fil adalah. Karena adalah kemarin sifatnya apa? Maknanya kan adalah itu arti adalah apa? Sesuatu yang ada pada seseorang yang membuatnya untuk mulazamati taqwa dan muru'ah. Adakah al-kadhib sejalan dengan taqwa? La, akid tidak. Apalagi muru'ah. Orang kalau udah dusta hilang ya, turun marwahnya. Oke, berarti ini apa? Yang pertama kadhib. Dan dia untuk adalah atau dhab al-adalah. Yang kedua tuhmatihi bidzalik. Au berarti ini au tuhmatihi bidzalik ma'tuf ala qawlihi li kadhibir rawi. Jadi li kadhibir rawi kan majrur. Maka di sini dia jararkan juga au tuhmati au li kadhibir rawi au li tuhmatihi bil kadhib. Li kadhibir rawi. Adapun yang pertama ini kan kadhib, memang dia dusta, sudah terbukti dia dusta. Tapi yang di kedua ini dia secara bahasa makna tuhmah ini dituduh berdusta. Kenapa dia dituduh berdusta? Karena ada qarinah, ada satu perbuatan yang membuat seorang bahith, seorang alim, muhaddits, hafiz, fahim, hadik, arif menghukumi dia ini saya curiga dia berdusta. Walaupun tidak terbukti 100% dia ini berdusta. Sehingga saya bilang dia ini kadzab. Jadi orang yang nomor 2 ini saya nggak bisa bilang dia kadzab. Tapi saya bilang apa? Dia muttahim bil kadzib. Paham nggak? Maka kata beliau, oh muttahim bil kadzib. Jadi mana kuat? Mana kuat dari segi jarhnya? Al-kadzab atau muttaham bil kadzab? Dari segi jarh. Al-kadzab taban kan? Maka dia bilang apa? Al-kadzab, al-kadzibir rawi, namanya apa? Nanti kalau di jarh ta'dil antum di rosa isnad, kadzab, wadha', dajjal. Oke. Banyak lagi lafaz-lafaz yang lain. Sampai 10 lebih. Yang kedua tuhmatih bidzalik bil kadzib. Dia dituduh bil. Apa sih surahnya? Kapan seseorang ini muttaham bil kadzib? Kata beliau, bi an la yarwa dzalikal hadits illa min jihati. Saya ketemu hadis. Saya udah takhrij. Sudah jam'i turuq. Anggaplah seseorang ini dia tentunya ahli ya, mutaahil ya. Jangan bilang saya nahnu bi'tibar bahis zaman sekarang ini, belum tentu. Kita walaupun pakai syamilah enggak bisa menyamai alal aqal Said Ghumari, Abdullah Said Ghumari masalan. Yang dibilang Khatimatul Huffaz, walaupun kalau sebelum beliau itu Khatimatul Huffaz siapa? Imam Zurqani, Syarihul Muwatta wa Syarih Al-Mawahib Laduniyah. Enggak sampai ke martabah mereka yang dalam hal jam'i turuq. Kadang kita sudah pakai syamilah pun kita ketemu, kita buka beberapa buku ini, kok ada ya? Saya nggak ketemu di syamilah. Padahal syamilahnya sudah versi terakhir, paling lengkap. Tamam? Paling berat. Automati bidzalik bi al-riwayat. Enggak diriwayatkan hadis ini kecuali dari dia. Tamam? Dan qaid yang kedua, dalam waktu bersamaan hadis ini mukhalif dengan qawaid ma'lumah. Apa arti qawaid ma'lumah? Sesuatu yang ma'lum minad din bi darurah. Artinya apa? Orang ammi pun tahu. Bertentangan dengan bahwasanya Allah itu laisa bijismin. Tak tahu hadis ini bunyinya apa? Seolah-olah Allah itu makhluk gitu. Kayak Mu'tazilah di sini dia bilang apa? Apa namanya? Dia bilang saya melihat Tuhan di padang Arafah naik kendaraan gini-gini. Ini kan maklum dan enggak mungkin sosok Tuhan itu seperti itu. Semua orang banyak muslimin hafal walam yakul lahu kufuwan ahad atau laisa kamitslihi syai'un samil basir. Tamam? Ma'lum minad din atau hadis ini bilang enggak wajib salat. Enggak jelas. Enggak bisa ditakwil. Wa kadza man urifa bil kadhib min kalamihi. Yang kedua ini. Wa kadza man urifa bil kadhib. Ini yang pertama. Bagaimana saya mengetahui seorang ini muttaham bil kadhib? Bagaimana seseorang muttaham bil kadhib? Dituduh berkadzib. Artinya apa? Dia meriwayatkan hadis ini tidak diriwayatkan kecuali dari dia. Terkadang dia punya banyak murid. Tapi ketika saya kumpulkan turuk dari murid-muridnya ini,
saya dapati bahwasanya madarnya ke dia. Dan dia mukhalif. Dan dia tafarrad. Nggak ada selain dia yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian, walaupun dia punya banyak murid, nggak masalah. Karena ibrah dengan dia, dengan madar. Dan dalam waktu sama ada mukhalafah dengan qawaid ma'lumah. Dari Al-Quran, dari Sunnah. Atau dari ijma'. Wa kadza man urifa bil kadzib. Yang kedua. Surah kedua, seorang ini atau penyebab kedua, seorang itu disebut mutamil kadzib. Dia itu biasa bohong dalam kesehariannya dengan orang-orang di sekitarnya. Walaupun dia tidak terbukti pernah berbohong atas Nabi SAW, pada hadis Nabi SAW. Dia nggak pernah memalsukan hadis, nggak pernah menisbahkan satu hadis pun kepada Nabi, dan itu bukan hadis Nabi, nggak pernah melakukan itu. Tapi dia terbukti pernah berdusta pada orang-orang di sekitarnya. Fi hadithin nas, ketika berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Maka kata beliau, wa kadza man urifa bil kadhibi fi kalamihi wa illam yadhhar, padahal tidak zahir dari dia ini minhu wuqu'u dzalik, terjadinya itu. Dzalik di sini apa? Al-kadzib fil haditsin nabawi, pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza dunal awal. Hadza dunal awal ini apa maksudnya? Kalau yang dimaksud dengan hadza dunal awal adalah bahwasanya al-muttaham bil kadzib duna al-kadzib, sebenarnya itu mustaghnan anhu, enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Karena ini udah otomatis loh. Dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan al-kadzib duluan, kemudian setelah itu menyebutkan al-muttaham bil kadzib, perlukah beliau menyebutkan hadza dunal awal? Enggak perlu, karena udah otomatis. Begitu juga sampai nomor su'ul hifz. Otomatis ini kan tertib ini sudah diketahui dengan tertib ini sendiri. Dari segi martabahnya sudah diketahui dengan cara beliau mensiak atau menyebutkannya, menyusunnya. Makanya kalau kita pahami yang dimaksud dengan hadza dunal awal adalah al-muttaham bil kadzib dunal kadzib, itu sudah jelas, enggak perlu ada yang namanya abath, sia-sia kan. Berarti maksudnya bukan seperti itu. Maksud yang hadza dunal awal apa? Dalam qaul atau di ta'an ini, tuhmah bil kadzib ini, beliau menyebutkan dua surah. Surah pertama dia apa? Dia kadzib. Dia mukhalif, dia mutafarid dan mukhalif. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Dia berdusta pada fi haditsin nas. Dusta dia fi haditsin nas ini, walaupun lam yadhhar dari dia pada hadis Nabi. Ini duna, di bawah apa? Di bawah orang yang meriwayatkan hadis Nabi tapi dia mutafarid dan mukhalif. Paham enggak? Itu yang dimaksud dengan hadza dunal awal. Atau itu pertama itu bisa. Atau sebagaimana yang di Syarhil Mulla beliau menyebutkan di sini orang yang berdusta pada hadis nas, seolah-olah ada di sini tasbih. Orang berdusta pada kesehariannya disamakan dengan orang yang muttaham bil kadzib. Ada yang namanya tasbih. Tapi al-musyabbah dengan al-musyabbah bi tidak sama seutuhnya, sepenuhnya. Melainkan apa? Al-musyabbahnya ini dunal awal, dunal musyabbah bi. Paham enggak? Ini pemahaman kedua untuk hadza dunal awal. Yang pastinya hadza dunal awal bukan artinya apa? Al-muttaham bil kadzib dunal al-kadzib. Ini wadih, enggak perlu beliau menyebutkan hadza dunal awal. Paham enggak? Oke. Sudah jelas ya yang kedua. Karena ini masing-masing ada rinciannya loh. Saya enggak perlu detail sekali di sini karena toh nanti hasil walaupun ada takror, cuman kan waktu kita kan terbatas. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, fuhsy ghalati ay kathrati. Kata beliau fuhsyul ghalat. Ini yang keberapa? Yang ketiga kan. Ini berkaitan dengan adalah atau dhab. Fuhsyul ghalat loh. Ghalat. Berarti dhab pun. Masalahnya di dhab. Fuhsyul ghalat. Ini ma'tuf dengan tentunya ini majrur tentunya karena ini li. Ma'tuf karena huruf jarnya di atas semua apa? Li, lam. Jadi ma'tuf ala kadhibi rawi. Au fuhsy ghalati, yakni li fuhsy ghalatihi. Apa arti fuhsy? Yakni kathrah, banyak. Tapi para syurah mentafsirkan makna kathratul ghalat di sini ada dua surah. Kesalahannya lebih banyak dari benarnya. Yang kedua, salah dan benarnya sama. Antum kalau di kuliah nilai 40 rasib atau najah? Akid najah ya enggak? Najah nilai 40 dari 100. Akid rasib, naudzubillah. Kalau 50 juga rasib. 55 makbul. Ya enggak? Di Suludin seperti itu di syariah. Tapi syahidnya itu kuliah ngambil kaidah ini.
Tamam? Karena ini tafkir loh, thariqah tafkir. Kita ambil tafkirnya. Artinya apa? Thariqah. Kita sekarang kita tarkimkan aja, kita nomorkan aja. 100 nilainya 40. Artinya apa? Salah 60. Benar 40. Nah, atau sama, 50 benar, 50 salah. Rosib juga. Malish. Oke. Nanti Dorsani baru dia naikkan, dia coret 50 naik. Najah, dia najahkan lah. Walaupun dia dapat 90, dia jadikan 65 aja. Kenapa? Karena Dorsani dapatnya. Itu kalau oke, ala kulli hal. Paham enggak? Itu saya untuk takribul faham saya, mendekatkan paham. Yang keempat, ghaflatihi 'anil itqan. Dia ghaflah. Tapi ghaflah tahu arti ghaflah? Ghaflah itu lalai. Dia enggak mutqin dalam riwayatnya. Seorang muhaddis ini atau seorang rawi ini. Apa yang maksud dengan ghaflah di sini? Ghaflah ini kathratul ghaflah. Dia banyak lalainya, bukan ghaflah. Kalau hanya sekedar ghaflah, siapa di antara kita yang pernah ghaflah? Contoh ghaflah apa? Tidur waktu sama'. Waktu dengar hadis sama. Ghaflah. Atau waktu isma'. Apa? Murid baca, syekhnya tidur. Tamam. Itu ghaflah. Tapi kalau ngantuk, bedakan antara tidur dan ngantuk. Itu tidur, jelas. Tidur sampai mimpi lagi. Tapi kalau ngantuk enggak. Kalau ngantuk dia masih ada sedikit dari antara sadar dengan enggak sadar. Nah, di situ itu sering terjadi, bahkan itu khilaf ulama. Ada yang menerima, ada yang tidak. Ghaflati 'anil ilqan. Jadi ghaflah di sini maknanya apa? Banyak ghaflahnya, bukan hanya sekedar ghaflah ada. Kalau enggak, siapa yang selamat dari ghaflah? Begitu juga waham. Siapa yang enggak, kalau kita bilang salah. Enggak bisa kita menjarah karena pernah salah. Tapi kita menjarah karena banyak salah. Kalau karena pernah salah, enggak ada rawi yang selamat dari yang namanya salah. Yang kelima, fisqihi, ay bil fi'li wal qawli mimma lam yablughil kufr. Kita sudah pernah bahas kalau enggak salah. Al-fisqu itu apa? Man irtakaba kabiratan walaupun sekali. Jadi setiap mukallaf kalau dia melakukan kabirah sekali, dia tinggalin salat sengaja. Dia enggak ingkar tapi malasan fasik, naudzubillah. Karena apa? Tarkus salat apa? Kabirah enggak? Kabirah. Bukan kafir ya. Kecuali yang jahada mengingkarinya itu lain. Jadi jangan terpengaruh dengan sebagian orang memahami siapa saja yang meninggalkan sholat kafir otomatis. Enggak, lihat dia meninggalkannya jahidan atau takasulan. Oke. Memang ketika dia meninggalkannya takasulan, kita enggak kafirkan, benar enggak? Tapi apakah dia enggak fasik? Ya fasik dong. Kan tarkus sholat, meninggalkan sholat sengaja di luar waktunya. Berbeda kalau meninggalkannya karena apa? Naum. Itu pun ada tafsil. Nah, kita kemarin baru belajar itu kan. Dan sebelum-sebelumnya kita juga pernah tafsil, naum dan salat. Jadi fasik. Itu bil fi'li. Contohnya apa itu? Tarkus shalah. Dengan perbuatan atau enggak puasa sengaja. Malas, merokok dia. Ini bil fi'li. Atau bil qawli. Bil qawli itu tadi dusta. Ya enggak? Dusta, sari suka dusta. Sabe. Darosa. Enggak, rupanya sabe. Naudzubillah. Itu kalau sering seperti itu. Kalau sering, nah itu naudzubillah. Tapi ini kan amma balwa terus terang sekarang. Atau merokok. Para ulama ini kontemporer. Kalau mengharamkan rokok otomatis apa? Kalau sering merokok fasik. Nah, jadi syahidnya bukan di situ. Saya nggak mau tawasusnya amal balwa atau enggak, itu bukan majal membahas kita. Tapi apa? Contoh dari fasik apa? Fasik bil qaul. Dusta. Paham enggak? Atau memaki orang, memaki ulama. Ya kan? Merendahkan darajah ulama. Kalau kita anggap itu shaghirah, kalau dia banyak melakukan itu israr, fasik. Kalau kita anggap itu kabirah, naudzubillah. Nah, itu berarti apa? Sekali saja sudah memfasikkannya. Tapi kalau yang dihina itu naudzubillah nabi, itu kan kafir. Nah, kita enggak cerita kafir sekarang. Kita cerita fasik. Kita di daerah fasik. Adapun kafir, sama sekali kita enggak masuk di sini. Di 10 ini enggak ada. Karena kita cerita di 10 ini pada muslim. Intabi. Kita 10 orang ini, bukan 10 orang, 10 tahun ini pada muslim. Kita enggak cerita pada kafir. Kafir sudah keluar otomatis. Paham enggak? Walaupun nanti ketika bid'ah ada namanya bid'ah mufassiqah, ada bid'ah mukaffirah. Tamam? Mimma lam yablughil kufra. Maka kata beliau juga tanbih. Padahal tanpa ini pun sudah jelas. Tamam? Wa bainahu bainal awwal umum. Apa perbedaan antara fisq dengan kadzib? Umum khusus mutlak. Karena fisqun sebagaimana ada syu'abil iman, syu'abil fisq pun ada. Kadzib ila akhirih, dan kadzib berarti bagian dari fisq.
Tapi apakah jadi kullu kadzbin fasik? Tapi apakah kullu fasik kadzb? Enggak, karena fasik fiskun ada kadzib, ada ghairu kadzib juga. Tamam? Wa innama ufridal awwalu. Terus kalau memang seperti itu, kenapa diifradkan al-kadzib dari fisk? Seharusnya udah dong. Abath. Sia-sia dong. Ini buang nebal-nebalin kertas aja nih, buang-buang tinta aja nih. Disatuin aja. Ya udah fiskun berarti masuklah di dalamnya kadzib. Kenapa enggak seperti itu? Beliau tahu itu iskal itu akan datang dari orang yang orang enggak paham. Tapi sebelum i'tirad itu ada, beliau sudah jawab duluan, wa inna ma ufridal awal. Saya ifradkan al-kadzib itu. Kenapa? Karena al-qadah, cacat atau illah pada al-kadzib itu lebih asyad di fi hadzal fan. Walaupun ini ta'lil ini enggak semua juga setuju sama Al-Hafidz. Kalau antum baca Syekh Mulla enggak setuju dengan ta'lil ini. Kata beliau, enggak. Ufridal kadzib itu bukan karena dia asyad fi hadzal fan. Tapi apa? Tapi karena kadzib ini memang kefasikan yang paling parah secara umum di hadafan atau di fan akhar. Paham enggak? Yang saya tadi udah singgung sebenarnya. Makanya kadzib nomor 1 itu berdasarkan Mulla. Tamam? Syarih, syarh fi hadzal fan. Tapi Al-Hafidz seorang mengkhususkan kadzib ini parahnya di hadafan saja, berarti di fan lain enggak parah. Paham enggak? Likau ufridal mana? Likaunil qadhi bihi bil kadhibi, sah? Asyaddu fi hadzal fan. Tamam? Adapun al-fisqu kata beliau, adapun al-fisqu yang mana yang di sini ya, yang disebutkan sini bil mu'taqad fasayati bada. Kan beliau sebutkan al-fisqu itu bisa dengan qaul, bisa dengan fi'il, bisa dengan mu'taqad. Saya enggak singgung di sini, enggak sebutkan. Kenapa saya enggak sebutkan? Karena nanti ada tempatnya kata beliau. Paham enggak? Itu yang keberapa tadi al-fisq? Yang kelima. Yang keenam, waham. Waham di sini bukan wahmun. Jadi intabih ini sebenarnya sudah berkali-kali bedakan antara wahamun bi fathil ha dengan wahmun bi sukun. Waham itu artinya apa? Ghalat. Khata. Jadi wahima yauhamu artinya apa? Ghalita yaghlatu. Maknanya sama, dhabtonya juga sama. Wahima ghalita, yauhamu yaghlatu. Artinya apa? Salah. Adapun wahmun itu dari wahama yahimu. Wahmun yang dengan sukun itu muqabil dhon. Kan maratibul itraq itu ada ilmun, ada dhon di bawahnya. Kemudian syak di tengah. Istiwa. Setelah syak ada namanya ini dia wahmun. Sebelum jahlun. Zero. Yang dimasukkan di sini wahmun atau wahamun. Wahamun bil fath. Bahkan beliau sini mu'alik mendhabtunkannya dengan fathil ha. Wahamun yakni ghalat, salah. Bi an yaruya ala sabili tawahum. Ada salahnya. Tamam? Sebenarnya di sini ada ininya juga sih. Ada rincian. Karena di sini kan tadi bukannya ghalat itu udah disebut. Fusul ghalat. Apa beda fusul ghalat dengan waham? Ketika antum lihat rincian nanti beliau memisalkan, menjelaskannya dengan menjadikan hadis yang ada wahamnya. Itu hadisnya mu'allal. Artinya apa? Khotoknya khafi. Nah itu kan berkesan pada buktinya banyak juga yang menunjukkan bahwasanya hal ini berkesan. Karena waham itu berapa banyak dari ulama al-huffaz atau jahabidah yang menulis hadis-hadis mu'allalah. Ibnu Abi Hatim, Imam Ahmad, ya kan? Imam Ibnu Madini. A'immah fil ilal juga banyak sampai Imam Daruqutni. Bahkan hadis Bukhari enggak selamat dari beliau. Paham? Awahami bi an yurwa ala sabili tawahum. Terjadilah yang namanya apa? Illah. Dan ilahnya khafiyah. Keluarlah namanya ilmu ilal. Sekarang sudah jadi apa? Fan tersendiri. Mustaqil, fan mustaqil. Karena urgensinya, kepentingannya. Tamam? Itu yang ke-6. Waham ini di mana? Di adalah atau di dhab? Di dhab, ya kan? Kalau fisq di adalah. Atau mukhalafatihi, mukhalafah di dhab atau di adalah? Di dhab juga. Artinya mukhalafatihi li thiqat. Ini kalau mukhalifnya thiqah berarti hadisnya apa? Syadz. Kalau mukhalifnya juga dhaif dan dia mukhalif athiqah munkar. Ini berdasarkan apa pembahasan kita sebelumnya. Paham enggak? Tapi ketika antum melihat nanti rinciannya, beliau memasukkan mukhalafah sini pada ba'du suwar dan masing-masing surah itu ibarah an nu' min anwa'il hadis. Beliau masukkan itu apa? Di bawah mukhalafah ada namanya hadis maqlub. Ada contohnya nanti, ada muttarib, ada mudraj, ada al-mazid fi mutasilil asanid, paham enggak? Dan lain sebagai ya al-musahaf wal muharraf. Itu nanti saya ati pada pembahasan. Kemudian yang ke-7,
Yang ke-8, jahalah. Jahalah fil dhabti atau fil adalah. Tapi yang dimaksud dengan jahalah di sini adalah jahalatul hal, bukan jahalatul ain. Paham enggak? Juga nanti di situ di bawah jahalah itu banyak pembahasan sampai ada satu risalah sebenarnya saya sebutkan di sini, kitab namanya Jahalatul Ruwah. Fi mujalladain, itu risalah dari Rasail Jami'iyah. Saya enggak pasti apakah doktor atau magister. Ala kuliah, dan ini juga di bawah isyrafnya Syekh Nur Mu'alik di sini. Itu kitab penting bagi yang mu'tani atau talib fi ulumil hadis, karena itu risalah di dalam salah satu fan atau salah satu bab min abwab ulumil hadis. Penting ya. Tapi yang dimaksud dengan jahalah sini adalah jahalatul hal. Apa suruhnya? Bi an la yu'rafa fi ta'dil wa la tajrih muayyan. Saya ketemu orangnya namanya fulan bin fulan bin fulan, bahkan nisbahnya, tapi saya mau cari ini adal atau apa. Dan nanti di situ khilaf juga. Ibnu Abdul Bar punya sikap bahwasanya setiap rawi yang ma'ruf dia ini apa? Bitolab, ma'ruf bis sama'. Memang kita selalu lihat dia di majelis ilmu. Dan enggak ada yang menjarahkan dia. Al-aslu fihi adalah. Tapi sini walaupun di situ khilaf ya. Sampai beberapa pembahasan mengenai ini dalam beberapa kitab dibahas, bahkan ada satu kitab yang membahas mengenai masalah ini saja. Pendapat Ibnu Abdul Bar dalam Al-Jarh wa Ta'dil khususnya dalam masalah ini. Menyikapi seseorang yang ma'ruf bitolab, tapi enggak ada jarh, enggak ada ta'dil. Kata beliau itu mu'addal. Tamam? Au jalati bi an la yu'rafa fi ta'dil wa la tajrih. Karena ilmu Hafidz Ibnu Hajar nanti ketika menceritakan jahalah juga beliau bagi itu jahalah dengan jahalatul ain wa jahalatul hal. Bagi beliau jahalatul hal mastur. Tapi bagi Ibnu Shalah tidak seperti itu. Ibnu Shalah bagi jahalatul hal ini dua. Ada yang jahalatul hal zahir dan batin. Ada jahalatul hal batin saja majhul, tapi zahirnya enggak majhul. Ada yang jahalatul ain. Oke. Jadi perbedaan antara Hafidz Ibnu Hajar pada jahalatul ain, jahalatul hal bagi beliau dibagi dua Ibnu Shalah, tapi Ibnu Hajar samakan. Tamam? Dan itu mastur bagi beliau. Tamam? Au bid'ah, yang ke 6 7 8 jahalah di sini tadi apa? Adalah. Yang ke 7 8 9 sekarang bid'ah. Beliau mentarifkan apa sih bid'ah? Bid'ah itu adalah i'tiqad ma uhditsa ala khilafil ma'ruf. Meyakini sesuatu yang uhdits, sesuatu yang baru. Kan binan ala hadis Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha, siapa yang melakukan mendatangkan sesuatu yang baru, fi amrina yakni fi syar' tentunya, fahuwa raddun. Wa hiya i'tiqadu ma uhditsa ala khilafil ma'ruf. Padahal ma'rufnya tidak seperti itu. Ani Nabi SAW, la bi mu'adadatin bal bi naw'i syubah. Nah, ini penting, ini ta'arif dari atau pemahaman dari bid'ah itu sebenarnya apa? Apakah setiap yang Nabi tidak pernah lakukan bid'ah? Jawabannya tidak. Banyak perkara-perkara yang Nabi ucapkan tapi Nabi enggak buat. Atau Nabi buat tapi Nabi enggak ucapkan. Atau Nabi iqrar. Beliau enggak ucapkan, enggak buat. Tapi sunnah. Makanya penting saya di sini sebutkan kitab Syekh daripada Syekh kita. Syekh dari Syekh kita, Syekh dari Habib Ahmad, Habib Abdullah Al-Mahfuz, faqih muhaddits. Beliau punya kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Cetakan Darul Qalam, penting sekali. Beliau sebutkan di situ 70 hadis yang mana ke-70-nya semuanya berkaitan, semuanya adalah sunnah, tapi Nabi tidak pernah lakukan. Tapi sahabat melakukannya dan Nabi tidak mengingkarinya. Kemudian hal tersebut menjadi sunnah sampai sekarang. Paham nggak? Dari situ kita belajar bagaimana Nabi menyikapi hal yang baru yang beliau belum pernah ajarkan atau lakukan. Dan Nabi tidak membid'ahkan. Ada di sekitar 70-an hadis. Begitu juga pada bid'ahnya. Contoh hadis-hadis yang kesemuanya adalah bid'ah. Sikap Nabi. Ketika Nabi menyalahkan, bid'ahkan, Nabi marah. Jadi 70 untuk sunnah, 70 untuk bid'ah. Dan beliau kasih situ lobit. Kapan suatu amalan disebut bid'ah? Ada 3. Pertama, kalau memang nggak ada dalil umumnya. Dalil khususnya nggak ada. Tapi dalil umumnya ada. Nggak bid'ah dong. Nggak ada, saya jumpa mungkin bersolawat 300 kali per hari. Tapi kan Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran banyak. Ya nggak? 300 banyak nggak? 500 banyak nggak? 1000 banyak nggak? Banyak. Dalil umumnya ada nggak? Jadi antum zikir 1000 kali bid'ah enggak? Di neraka. Apa enggak? Lucu kan? Nangis saja antum. Enggak usah ketawa. Karena enggak lucu. Ajib.
Ajib. Fitnah akhir zaman. Banyak misalnya. Kita nggak mau itolah juga dalam masa ini karena bid'ah nanti ada pembahasan sendiri. Syahidnya apa? Beliau menjadikan bid'ah sini adalah i'tiqad, keyakinan. Artinya seseorang itu dia soleh. Bahkan di ulama menyebutkan ahli bid'ah yang paling bercahaya wajahnya itu Khawarij. Tahu kan hadis Dzul Khuwaisarah ketika dia menyalahkan Nabi, terus Nabi bilang ini kalau dia baca Quran dari keturunan ini, kalau baca Quran enggak sampai taroqinya, kalau dia salat tahqiruna salatakum ila salatihim, kemudian puasa seperti juga kalian minder melihat salatnya, minder melihat puasanya, minder muat lain dan sebagainya. Tapi mereka orang yang pertama keluar dari Islam. Kalau saya bertemu dengan mereka, saya akan bunuh mereka, kata Nabi. Nabi enggak bilang uqatilhum, tapi aqtulhum. Hadis riwayat Bukhari. Berapa kali? Beberapa kali, bukan sekali. Silakan. Makanya beliau disebutkan di sini dia enggak kafir, tapi ada syubhah. Dia salah memahami bagaimana hadis itu orang meninggalkan sholat dia kafirkan. Atau ziarah kubur dia keluarkan dari Islam, musyrik. Atau dan lain sebagainya, banyak furu'nya di situ. Ma'ruf an. Atau Mu'tazilah seperti itu juga. Ketika mereka mendapatkan bahwasanya Allah ini banyak, Allah Rauf Rahim. Berarti ada yang mewajibkan Allah ini menjadi Rauf, ada yang mewajibkan Allah ini menjadi Rahim. Padahal la yajibu 'ala Allah syai'. Allah fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Bahkan kalau Allah ingin menuduh, mengiqab, menghukum orang yang berbuat taat, kita nggak bisa protes. Lahu iqabu man ata'ahu kama yuthibu man asa wa yulin ni'amah. Zubat. Udah hafal? Subhanallah, ajib. Yang ke-10 terakhir. Ausuhi Meshi Maulan. Aw su'i hifdhihi. Apa su'ul hifdh? Su'ul hifdh itu adalah ibarah amman yakunu ghalatu aqal. Jadi salah dia lebih sedikit dari benarnya. Artinya apa? Ghalatu. Sebenarnya di sini ibarahnya di sini ada khilaf sih di nuskhah lain. Wa hiya ibarah amman la yakunu ghalatu. Intabi ini ada khilaf ikhtilafun nusakh. Tapi Syekh Nur mentarjihkan bahwasanya ibarah seperti ini. Su'ul hifdh, buruk hafalannya, yaitu orang yang banyaknya sedikit daripada banyaknya. Salahnya sedikit daripada benarnya. Artinya apa? Benarnya lebih banyak kan? Daripada salahnya, atau benar dan salahnya sama. Tapi dalam nuskhah lain, ibarah amman la yakunu ghalatuhu. Tidaklah kesalahannya lebih sedikit daripada kebenarannya. Artinya apa? Salah dan benarnya sama. Di sini sebenarnya ada iskal antara su'ul hifdz dengan fuhsyul ghalat dong. Karena sama-sama gitu. Fuhsyul ghalat kan kesalahannya lebih banyak dari benarnya atau sama. Su'ul hifdzi juga kalau kita baca dengan ibarah amman la yakunu ila akhirih, berarti gitu juga. Sama salah dengan benarnya atau kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Paham nggak? Oke. Jadi saya sebagai apa nggak berani benarkan karena Syekh Nur juga nuskhah maktub beliau kuat. Begitu juga di Hawashi Ibnu Katsir. Jam berapa azan? Tamam? Seperti itu. Di syarh-syarh juga seperti itu. Tapi mau tahu hakim yang memberi keputusan di sini yang mana benar? Nanti ketika kita rujuk ke detail Ibnu Hajar, di situ akan ketahuan. Su'ul hifdzi ini bagaimana sebenarnya? Apakah yang salahnya sama dengan benarnya atau apakah dia sama persis dengan fuhsyul ghalat? Otomatis seharusnya nggak sama. Karena ini paling ringan. Enggak. Makanya Syekh Nur mungkin menghilangkan la itu tapi berdasarkan makhtut ya, bukan dari beliau. Bisa juga dari beliau, kata beliau, mungkin ini yunsab ilal waham. Kan? Karena kalau kita tulis wa di sini, la, ibarah aman la yakunu, apa bedanya su'ul hifdzi dengan fuhsyul ghalat kan enggak? Begitu enggak? Tapi kalau dengan ini ibarah Syekh Nur pemahamannya gimana? Salah dan benarnya sama atau salahnya lebih sedikit daripada benarnya. Nilainya 60 lah makbul. Paham enggak? Tapi kalau di sana rasib. Ini su'ul hifdzi adalah Dabtun. Paham enggak? Udah berapa menit? Saya takut kalau kita masuk ke maudhu' ini ini udah saya enggak tahu berapa menit. Tulisan live. Oke, 49 masih ada insyaallah. Tapi 10 menit lagi. Kayak mustahil ya gitu bahas maudhu'. Oke, kita coba insyaallah. Fal qismul awal yang pertama,
at-ta'nu, yaitu al-kadhib kan? Rinciannya. Ini rincian dari kadhib. Bagaimana sebuah hadis ketika ada rawi yang mat'un, majruh gara-gara kadhib. Kata beliau apa? At-ta'nu bi kadhibir rawi kan? At-ta'nu artinya apa? Al-jarh. Fil hadits nabawi huwal mawdu'. Hadisnya namanya apa? Mawdu'. Kata Syekh di sini al-hadits mawdu', hadis al-kadhib, hadis yang didustakan, yang dibuat-buat terhadap Nabi SAW. Jelas ini mawdu'. Hadis yang dipalsukan oleh seseorang. Tamam? Al-mawdu'. Wal hukmu 'alaihi bil wat'i inma huwa bi tariq. Dah. Itu ta'rifnya ya. Paham apa itu mawdu'. Kemudian hukum seseorang atau sebuah hadis itu dihukumi dia adalah hadis mawdu'. Bagaimana? Kata beliau bi tariqidh dhann. Pertanyaannya apakah bi tariqidh dhannil ghalib atau bil qat'i? Apa sih adh-dhannil ghalib? Kita sudah singgung tadi. Adh-dhann itu dari martabah kedua dari maratibil idrak yang ada, ya kan? Al-qat'i yakni yakin 100%. Seseorang menghukumi hadis ini mawdu' dengan qat'i 100%, pasti jazim atau bi dhannil ghalib? Jawabannya bi dhannil ghalib. Artinya apa? Seperti ijtihadi. Ada ijtihad di situ. Beda kalau qat'i. Qat'i pasti 100% sudah ditutup. Tapi ijtihadi masih ketika seorang menghukumi hadis maudhu, masih ada peluang bahwasanya bisa jadi enggak maudhu. Kenapa? Kata beliau, idz qad yasduqul kadzub. Karena bisa jadi seseorang itu kadzub. Kadzub artinya apa? Kadzab. Kan ada sighah mubalaghah kan khamsah. Fa'al, nanti kadzab. Fa'ul, fa'il tanpa ya, fa'ilun, fa'ilun, terus mif'alun. Di sini kadzub, artinya kadzab. Dia kadzab tapi bisa jadi dia shadiq kan? Nah, ini yang berarti qad di sini litaklil atau litakthir? Litaklil. Artinya apa? Terkadang Anda akan mendapati seorang kadzub itu shadiq. Makanya tidak bisa antum menghukumi sebuah hadis maudhu' itu dengan cara yang pasti, dengan bil qat'i, dengan memastikannya ini pasti maudhu', enggak. Tapi apa? Adh-dhannul ghalib bilang bahwasanya hadis ini maudhu'. Cakap contoh. Jangan bilang pasti ini maudhu', enggak bisa. Karena bisa jadi wadha' itu shadiq. Tahu enggak hadis taukil Sayyidina Abu Hurairah, hadis Bukhari ini. Ditaukilkan, diwakilkan untuk jaga zakat. 3 malam. Setiap malam datang je orang curi. Dia tahdir, aku kadu ke Nabi. Oke, insyaAllah ini last. Besok dia datang lagi, sama, benar sama. Dia ambil, terus dia ancam. Oke, last. Ketiga. Akhirnya yang ketiga kali baru dia ngadu ke Nabi. Tapi Nabi tahu. Engkau tahu enggak? Tapi sebelum orang itu pergi, dia diajarkan Sayyidina Abu Hurairah ayatul kursi. Sekarang, antum tahu enggak? Membaca ayatul kursi qabla naum. Sunnah enggak? Dalilnya ini. Yang ngajarin siapa? Ini pencuri di sini. Ngajarin Sayyidina Abu Hurairah, mau enggak kamu sebelum tidur, kamu dapat pahala kata-kata kalau kamu baca ini, ayatul kursi. Oke, diajarkanlah. Terus dia ngadu ke Nabi, Nabi bilang itu syaitan. Syaitan ngajarkan ayat kursi. Syaitan kadzab. Dia bilang enggak datang tapi dia datang. Qad sadaqaka wa huwa kadzub, kata Nabi. Dia jujur sama kamu, padahal dia apa? Padahal dia pendusta. Tapi dalam hal ini dia jujur. Nah, ini dalil. Ini dalil idz qad yasduqul kadzub, itu dalilnya. Paham enggak? Lakin di ahli ilmi bil hadits malakah. Ya, kita bilang qad yasduqul kadzub, benar. Pendusta itu bisa jadi jujur. Tapi bagaimana kita mengetahui kalau memang seperti itu? Bagaimana saya menghukumi atau seseorang itu mengetahui ini hadis palsu atau enggak? Padahal kadzab ini bisa aja dia shadiq. Maka beliau sini istidrak untuk iskal ini. Enggak masalah, kamu jangan takut. Walaupun seperti itu, tapi ada saja orang-orang, kata Ibnu Mubarak apa? Hadil ahaditsul mawdu'ah ta'ishu lahal jahabidah. Al-jahabidah yakni nuqad. Jangan risau. Ada yang jaga. Kami tahu yang mana kadzab yang benar-benar dia kadzib, yang kadzab yang ada sidqnya. Ini yang punya malakah. Malakah apa? Maharah. Dia punya kepandaian. Tentunya ini ahli lah, mutakhasis lah kalau bahasa sekarang. Di ahli ilmi hadis malakah qawiyah, mempunyai maharah yang kuat. Yumayyizuna biha, dengan maharah tersebut mereka membedakan, bisa mengetahui yang mana hadis maudhu', yang mana bukan hadis maudhu'. Tidak terkecoh dengan apa? Qad yasduqul kadzub. Paham enggak? Wa inna ma yaqumu bidzalika minhum man yakunu tila'uhu taman. Dan siapa yang bisa melakukan hal tersebut? Yang punya maharah. Iya, tentunya yang punya malakah, yang punya ittila' sempurna.
ittila', dia mutala'ah, banyak mumarasah dengan kutub, mujalasah dengan syuyukh atau mujalasah dengan aqran, ya kan? Mudzakaratan. Hidup dia sudah dengan apa? Dengan hadis. Kesehariannya. Wa dhihnuhu thaqiban. Thaqib di sini apa? Mudhi. Cerah terus. Kalau dia pikir itu pasti pemikiran dia mencerahkan. Artinya apa? Ada taka lah. Wa fahmu qawiyan, pemahamannya kuat, dan ma'rifah dia dengan qara'inid dallah, dengan qarinah-qarinah. Ini penting. Qarinah itu kadang-kadang diperlukan memang dengan ahli, seorang ahli. Jadi qarinah itu mesti ada qarinah yang menunjukkan hadis ini maudhu'. Dia punya hal tersebut. Dia punya pengetahuan akan qarinah-qarinah. Apa arti qarinah? Qara'in jamak dari qarinah. Qarinah ini hal atau siap keadaan di sekitarnya. Oh, ini kadzab, dan qarinahnya seperti ini, atau maknanya ada rokakah filaf. Ada qarinah-qarinah yang lain. Dia tahu hal tersebut. Ya kan, ala dzalik alal kadzib mutamakkinah, dan dia tamakkun dalam mengetahui apa? Qarinah-qarinah ini, sehingga dia bisa menghukumi sebuah hadis dengan bahwasanya hadis tersebut maudhu'. Jelas enggak? Oke. Arti mutamakkinah ay thabitah atau rasikhat, kokoh, itqan. Sudah, ini jelas. Ini kan faqra ini untuk pertanyaan bagaimana sebuah hadis diketahui bahwasanya hadis tersebut adalah maudhu', bil qat'i atau bil dzanil ghalib? Bil dzanil ghalib. Alasannya apa? Beliau sudah sebutkan di sini. Yang selanjutnya faqrah ini waqad yu'rafu, fi qali waqad yu'rafu. Bagaimana saya mengetahui turuk ma'rifati al-wad'i? Bagaimana saya mengetahui hadis ini maudhu'? Atau bagaimana seseorang mengetahui hadis ini maudhu'? Kalau kita bilang pun saya atau kita pun mengetahui bukan karena sifat-sifat yang ada nih. Kita tak punya malakah qawiyah wala ittila' tam, tapi kita tahu karena nas, ya enggak? Kutub sekarang sudah ada, atau karena masyayikh yang mengajarkan kita ilmu ini, ya enggak? Tapi mereka tidak. Tamam? Wa qad yu'rafu al-wad'u bi iqrari wadi'ihi. Wa qad yu'rafu. Sungguh diketahui al-wad'u itu, hadis itu palsu atau tidak, dengan iqrar. Iqrar artinya apa? I'tiraf. Karena nanti saya fi ma'tarafa bi, berarti iqrar sini artinya apa? I'tiraf, pengakuan. Bahkan iqrar yang disebutkan di bab fiqh, kalau kita baca Bajuri, ada kan bab al-iqrar. Sama kurang lebih. Yani iqrar itu ikhbar an syai' li ghairihi alaihi. Nah, jadi ada hak, dia mengakui sesuatu yang wajib dia perbuat untuk selain dia. Kan seperti iqrar. Bahwasanya dia mengakui dia telah menyalahi hak selainnya. Itu di sini apa? Nabi. Saya mengaku bahwasanya saya sudah memalsukan hadis. Paham enggak? Ini pertama dengan iqrar. Ada juga dia bukan iqrar, tapi hal ini mirip dengan iqrar. Contohnya apa? Dia menyebutkan sebuah hadis dengan sanadnya. Kemudian dia sebutkan bahwasanya dia lahir tahun sekian. Dia sebutkan saya lahir tahun sekian. Kemudian dia sebutkan kapan syekh dia langsung wafat. Ternyata waktu antum dengar antara waktu lahir dia dengan waktu wafatnya syekh dia, mustahil ketemu. Dia lahir, dia belum lahir, syekhnya dah wafat. Tapi dia bilang haddatsana syekh fulan. Ini otomatis apa? Dia nipu tak? Kadzab, ha? Tapi dia ada iqrar enggak? Dia enggak iqrar, cuman ini apa? Mirip tanzilu manzilatal iqrar. Oke? Ketika dia sebut dzakara sanata maulidihi wiladatihi wa dzakara sanata maulidi syaikhihi. Kemudian tabayyana bahwasanya antara mereka enggak ada pertemuan. Mustahil. Lakin la yuqta'u bidzalik. Qala di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dari Ibnu Daqiq Al-Aid, namanya Muhammad bin Ali bin Wahab. Muhammad kunyahnya Abu apa? Abul Fath. Bapaknya kunyahnya Abul Hasan. Menurut sebab sesuai dengan kebanyakan yang namanya atau banyak yang namanya Ali itu kunyahnya Hasan. Saya enggak bilang kebanyakan ya, tapi banyak. Kalau antum buka takribnya, coba istiqra. Banyak yang namanya Ali, Abul Hasan atau Abul Husain. Kita sudah pernah singgung masalahnya sebelumnya. Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau punya 3 kitab dalam hadis ahkam. Beliau punya, di sini beliau sebutkan. Al-Ilmam fi Ahaditsil Ahkam pertama. Kemudian juga beliau punya nama kitabnya Al-Ilmam fi Syarhil Imam, fi Syarhil Ilmam. Jadi Al-Ilmam itu sendiri beliau syarah. Tapi belum sempurna. Nah, yang ketiga, ada kitab namanya Umdatul Ahkam. Disyarah oleh beliau. Nah, ini
Kata beliau sini, wa ihkamul ahkam bi syarhi umdatil ahkam syahidun bi ilmi wa fadl. Kalau mau tahu ilmu dan fadl Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid, silahkan rujuk ke Ihkamul Ahkam. Jadi 3 kitab beliau di sini. Apa kata beliau di sini? Qala Ibnu Daqiq Al-Aid mengomentari ibarah ini, wa qad ya'raful wa' bi iqrar wadi. Ketika Anda mendapatkan sebuah hadis bahwasanya menghukumi maudhu karena iqrar wadi'nya yang memalsukannya ini, apa kata Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid Al-Imam? Lakin la yuqta' bidzalik. Ketika kamu mendengarkan iqrar itu jangan yuqta'. Jangan kamu menghukumi hadis ini palsu gara-gara iqrar itu dengan hukum yang qati', yang jazim. Tapi apa? Bidzan. Artinya apa? Ada ihtimal bahwasanya dia enggak kadzib, sama seperti ibarah yang tadi yang di atas. Jadi ini ada kaitannya sih. Paham enggak? Lihtimal kenapa? Bisa jadi an yakuna kadzaba fi dzalikal iqrar. Bisa jadi dia ketika iqrar dia bilang gini, ya, saya mengaku bahwasanya saya memalsukan hadis Nabi. Bisa jadi dalam pengakuannya itu dia juga berdusta. Kan dia kadzab. Dia kadzab. Kemudian dia mengaku bahwasanya dia telah berdusta. Bisa jadi dalam pengakuan itu dia dusta juga. Maka kata Syekh Ibnu Daqiq, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, jangan dihukumi hadis itu maudhu gara-gara iqrar itu dengan hukuman yang jazim. Tapi apa? Tapi bizanil ghalib. Artinya ada peluang, ada ihtimal bahwasanya itu tidak terjadi. Kadzib itu tidak terjadi dalam pengakuannya itu. Intah. Tapi ada yang salah paham akan ibarah Syekh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-ini. Ada yang menyebutkan ba'duhum di sini adalah Imam Zahabi sebagaimana Syekh Nur sini. Fi syarh juga seperti itu. Sorry, bukan di syarah di Al-Attar. Ba'duhum ini siapa? Wa fahima ba'duhum annahu la yu'malu bidzalika al-iqrar aslan. Wa laysa dzalika muradahu wa innama nafa al-qat' bidzalik. Kata Ibnu Hajar, saya ketemu atau mendengar atau mendapati ibarah orang salah paham atas ibarah Ibnu Daqiq ini. Diqayu lakin la yuqta'u bidzalik. Oh, ada yang paham macam ni. Berarti kita kalau ada seorang wadhi' memasulkan hadis dan dia mengiqrar, mengakui atas perbuatannya itu, berarti enggak usah diambil sama sekali iqrarnya. Dibuang. Kita bilang, aku enggak percaya iqrar kamu. Ini ada yang memahami seperti itu. Apakah pemahaman seperti ini benar? Tidak. Yang benar adalah sebagaimana yang kita singgung tadi, bahwasanya maksud dari kalam Ibnu Daqiq ini seperti itu. Kalau ada yang mukir, ambil iqrarnya, tapi jangan hukumi dengan qati'. Jadi kita enggak buang dan kita juga enggak mengambil dengan qati', tapi tengah-tengah. Tapi yang memahami ini salah paham, dia bilang, oh berarti la yuqta' artinya enggak diambil sama sekali. Maka kata Imam Ibnu Hajar kata apa? Annahu la yu'malu bidzalikal iqrari aslan. Kata beliau apa? Wa laysa dzalika muradahu. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Bukan itu murad dari Ibnu Daqiq Al-Aid. Wa innama, tapi apa murad Ibnu Daqiq kata beliau? Wa innama nafal qat'a saja. Dia hanya menafikan qata', menafikan kepastian. Yang menafikan adalah pasti. Tapi dia ambil tapi dengan apa? Dengan azanil ghalib, bukan dengan pasti. Iqrarnya ini pasti benar enggak? Tamam? Wala yalzamu, ini masih lanjutan untuk ta'lil. Kenapa sih pemahamannya bahwasanya yang dimaksud dengan la yuqta'u itu adalah yu'khadh tapi tidak jazam, kata beliau. Wala yalzamu min fil qat'ina fil hukmi. Tidak semestinya seseorang Ibnu Daqiq Al-Aid menafikan qata', menafikan hukum juga. Sebagaimana yang difahami oleh ba'dhum itu tadi. Kalau enggak Az-Zahabi di syarih dia bilang Ibnu Al-Jazari. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Sakhawi fi Fathul Mughith juga. Jadi ba'dhum di sini ada dua ihtimal ya. Imam Zahabi punya kitab namanya Al-Muqidah, dan asal Muqidah ini adalah Al-Iqtirah, kitab Ibnu Daqiq, wafat 702. Ibnu Zahabi 748. Ibnu Al-Jazari punya kitab namanya Al-Hidayah, punya juga kitab mustalah, tapi di sini mahal luar biasa. Yang ada matbu' itu mahal dan memang mungkin karena covernya luar, memang kualitas kertas dan lain-lain itu membuat mahal. Ala kulli hal. Jadi ba'dhum situ ada dua ihtimal ya. Tapi Syekh di sini menganggap bahwasanya ba'dhumnya adalah Dhahabi fil Muqidah. Walaysa muradzalika muradaw, dan tidak semestinya menafikan khata', menafikan hukm. Kita ambil, cuman ambil jalan tengah. Ambil iqrarnya tapi jangan qata'. Kenapa tidak ada talazum antara kedua nafi ini? Li'anna al-hukma yaqa'u bidhannil ghalib wa huwa huna kadzalik. Karena menghukumi sesuatu itu, atau khususnya di sini menghukumi hadis itu maudhu', terjadi dengan namanya adzannul ghalib. Wa huwa huna kadzalik.
Dan dalam hal ini seperti itu. Kita menghukumi hadis tersebut maudhu' dengan zannil ghalib, bukan dengan qata'. Walau la dzalika, kalau ini kita nggak ambil kaidah seperti ini bahwasanya al-hukma bi zannil ghalib, otomatis kalau ada orang mengaku pembunuh, terus dia ngaku bahwasanya dia membunuh. Kalau kita nggak terima kalam Ibnu Daqiq itu, otomatis kita nggak terima pengakuan pembunuh itu dong. Nggak ada yang namanya qisas. Dia pembunuh, terus saya bilang, ya saya mengakui saya membunuh. Udah, aku nggak ambil. Saya nggak ambil iqrar kamu. Kamu bisa jadi kamu dusta. Oke. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengkiaskan masalah pengakuan seorang pembunuh dengan pengakuan seorang pendusta. Begitu ya, mengkiaskan pengakuan seorang perzina dengan pengakuan seorang pendusta. Walaupun kias ini ada yang nggak terima. Ada yang nggak terima ini, kiasnya macam ma'al farik. Beda kalau iqrar kadzib, memang iqrar berkaitan dengan khabar. Tapi iqrar qatil nggak ada kaitannya pembunuhan dengan dusta, paham nggak? Nah, di sini i'tirad bagi yang tidak sesuai, yang tidak menyepakati Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kias ini. Walau la dzalika lamasagha qatlul muqir bil qatli wala rajmul mu'tarif bizina. Kenapa? Lihtimal, karena bisa jadi keduanya, yaitu qatil dan pezina itu ketika mengakui bahwasanya masing-masing mereka membunuh, masing-masing yang lainnya berzina. Kenapa? Lihtimal, karena kemungkinan an yakuna keduanya itu kedua-duanya dusta. Ya enggak? Fi ma'tarafa bi, dusta dalam pengakuannya. Jadi ini qiyas Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wallahu alam, saya rasa kita lanjutkan qarinah yang lain. Kita lanjutkan pembahasan mengenai kaifiyatu ma'rifatil maudhu' pada pertemuan selanjutnya, karena ini udah 1 jam 5 menit. Tamam? Itu ahsan, biar karena ini agak panjang. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.